Ada beberapa kelompok yang menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS. Salah satunya adalah Perkumpulan Pegiat Keluarga Indonesia. Saya sudah terhubung dengan Ketua Giga, Uis Sunarti. Selamat malam, Bu Uis. Selamat malam, Mbak Nana. Bu Uis, tidak masuk prolegnas, ini langkah tepat atau tidak menurut Anda? Tentunya semua orang kalau punya tujuan dan tujuannya tercapai, ya tentunya itu hal yang diharapkan. Jadi ini yang Anda harapkan, memang Anda tidak ingin... Karena kita tidak tahu draft terakhir itu seperti apa, Mbak Nana. Kalau yang saya tahu draft terakhir dari pemerintah sebetulnya relatif sudah memenuhi aspirasi kami. Sehingga kami cukup tenang ketika pemerintah sekitar bulan Mei itu telah mengakomodir masukan-masukan. Saya sendiri pada saat bulan itu sudah menyatakan, ya alhamdulillah pemerintah sudah mengakomodir sehingga kemudian bisa dilanjutkan untuk pembahasan ketika masukan-masukan diakomodir. Nah, tapi setelah itu kita nggak tahu. Tapi apakah Anda memang tidak melihat ada urgensi atau kebutuhan satu payung hukum spesifik untuk penghapusan kekerasan atau kejahatan seksual? Sangat setuju. Semua orang wajib mendukung penghapusan kekerasan seksual. Saya pikir orang normal akan sangat setuju dengan itu. Bahkan kalau bisa sampai zero gitu ya. Nah, persoalannya ada beberapa persoalan yang kita memberikan masukan adalah ketika bagaimana kekerasan didefinisikan. Itu yang paling dasar. Bagaimana kemudian paradigma yang membangun ruang lingkup itu. Jadi ini yang sebetulnya kita memberikan masukan kepada Komisi 8. Kalau kami kan memang saya sendiri kan diundang oleh Komisi 8 ya di dalam RDPU sehingga kemudian tertulis memberikan masukan-masukan. Jadi pihak-pihak yang menolak itu tidak ujuk-ujuk menolak sebetulnya. Dia memberikan masukan-masukan. Ketika kemudian hampir 1 tahun tidak diakomodir, tiba-tiba ada kemudian diskursus atau isu untuk segera disahkan. Disitulah kemudian ada pernyataan untuk penolakan karena memang kami tidak secure dengan draft yang ada. Oke, saya tahu ada beberapa isu, tapi kalau boleh saya minta Anda mempinpoint poin utama yang Anda keberatan atas rancangan ini, Ibu Uis. Pertama, memisahkan antara aturan yang sifatnya perilaku dengan norma. Gitu. Kami tidak menginginkan itu dipisahkan. Apalagi ketika di dalam KUHP belum ada norma itu diatur. Jadi harus satu paket. Sehingga kalaupun misalnya ada hal-hal di dalam perilaku ketika normanya diatur, maka kemudian kita akan merasa aman. Bisakah diberikan contoh, Ibu Uis? Contohnya Mbak Nana, dengan definisi seperti itu di bab 1 pasal 1 nomor 1, pendefinisian kekerasan itu ketika ada pemaksaan ketidakadaan persetujuan, maka bentuk kekerasan di pasal 11 seperti pemaksaan pelacuran, dia akan menjadi terkena ketika ada pemaksaan, termasuk pembohongan dan sebagainya. Tapi kalau itu suka sama suka itu tidak menjadi masalah. Nah, yang kami inginkan aturan ini lengkap, holistik, komprehensif, termasuk juga dari segi pencegahannya jauh lebih kuat. Jangan hanya ke korban saja. Karena namanya adalah penghapusan kekerasan. Jadi artinya harus mengetahui faktor kekerasan itu apa, di mana. Nah, disitulah kemudian kita cegah sebanyak-banyaknya sehingga tidak terjadi dan kita tidak melakukan yang sifatnya kuratif aja. Terus termasuk beberapa hal yang dimasukkan. Baik, tambah lagi boleh? Satu lagi yang penting. Silakan, Bu Uis. Nah, satu lagi, rancangan undang-undang ini tidak membedakan di dalam pengaturannya antara hubungan laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan dan di dalam ikatan pernikahan di dalam keluarga. Sehingga kemudian disamaratakan. Artinya kalau misalnya ada siulan, ada kerlingan mata, ada colekan dari seorang suami kepada istri tidak setuju, itu juga kekerasan seksual. Bukan berarti kita setuju, tapi kan beda pengaturan itu di dalam lingkup keluarga dengan di luar keluarga, harusnya dibedakan. Itu sama sekali tidak dilihat. Dan ketika kita melihat RUU ini, maka kita harus melihat satu paket antara draft RUU di pasal-pasalnya, termasuk penjelasannya dan naskah akademiknya. Jadi di naskah akademiknya kita menjadi tahu paradigma pengusung, bagaimana cara pandang dari pengusung RUU ini. Itulah yang kami kemudian berikan masukan-masukan. Baik, silakan Mbak Dian ditanggapi. Ya itu Mbak Nana, kalau memang sudah ada hal yang kita sepakati bersama, kalau hal yang kita sepakati adalah bahwa tidak ada satupun orang di sini menyepakati kekerasan seksual. Itu kita sudah punya satu titik yang sama. Seharusnya kalau kita sudah punya satu titik yang sama, itu yang bisa dikembangkan titik itu. Bukan kemudian malah justru semakin seolah-olah membuat bahwa ini semakin runcing perbedaannya. Kita sudah punya hal yang sama kok, Bu Uis sudah bilang sendiri gitu.
Dan satu hal lagi, apa yang disampaikan Bu Is misalnya, kenapa RUU ini tidak membedakan antara hubungan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan di luar keluarga? Kalau dalam keluarga kita sudah ada peraturannya. Kita punya undang-undang PKDRT. RUU PKS tidak bicara di situ. RUU PKS adalah membicarakan di pasal 11 ayat 3 itu bahwa ada. dia membicarakan ayat 11 ayat 3 itu. kekerasan seksual yang di luar dalam lingkup keluarga. Karena yang dalam lingkup keluarga inilah yang sering sekali di lapangannya justru tidak masuk ke dalam proses hukum. Kenapa? Karena lagi-lagi aparat penegak hukum selalu menyampaikan bahwa hubungannya suka sama suka. Sehingga akhirnya tidak selesai. Di LBH Apik itu ada sekitar 141 kasus kekerasan seksual selama tahun 2019. Tapi dari 141 itu hanya 10% yang masuk sampai proses pengadilan. Kenapa? Dan itu rata-rata kasus orang dewasa. Anak-anak sudah punya aturannya. Kasus anak sudah jelas kita punya aturannya. Untuk orang perempuan dewasa yang dia bilang, Pak, saya mengalami kekerasan seksual. Tapi kemudian ditanyakan lagi oleh aparat penegak hukum, di mana, jam berapa, kenapa kamu mau ikut di dalam? Ini yang sekarang kita kadang tidak bisa mendapatkan prosesnya, karena polisi selalu bicara soal bukti. Mana bukti? Mana saksi yang melihat? Itu yang selalu dibenturkan kepada korban. Dan kadang-kadang tidak ada saksi yang melihat, Mbak Nana. Kalau ada saksinya tentu saja nggak mungkin terjadi perkosaan. Tetapi kan hal yang selama ini terjadi di lapangan adalah kesulitan dalam bagaimana kita mendampingi korban, terutama dalam proses hukumnya. Itu untuk korban yang mau masuk ke dalam proses hukum. Untuk korban yang tidak mau masuk dalam proses hukum lebih banyak lagi, Mbak Nana. Untuk yang menyembunyikan, yang menyimpan, tapi kan mereka tetap butuh pemulihan. Nah ini yang menjadi Bu Is, silahkan tanggapan Anda bagaimana dengan korban-korban yang memang harus segera ditangani. Ya, saya ingin meluruskan dulu. Tadi katanya ini tidak mengatur di keluarga. Ada kok di pasal 11 ayat 3. Coba dicek. Nah itu yang kemudian ini tuh mengatur di hubungan personal, kemudian di dalam keluarga, rumah tangga, di situ tertulis di tempat pekerjaan dan sebagainya. Nah, ketika tidak dipisahkan, maka ini akan berdampak. Dan di dalam naskah akademik sama sekali undang-undang perkawinan tidak diacu. Bagaimana dampak di dalam landasan naskah akademik untuk bagaimana memprediksi pasal-pasal ini akan dilaksanakan, itu sama sekali tidak dilihat. Dan kemudian harusnya paham, kalau memang mau mengatur di dalam ikatan keluarga, pola keluarga, bentuk keluarga di Indonesia itu berbeda. Dia adalah mendasarkan dari undang-undang pernikahan, di mana kemudian itu adalah diikat berdasarkan nilai-nilai agama, berkeluarga itu sebagai ibadah dan sebagainya. Dan kemudian undang-undang ini kemudian menurunkan otoritas para pendidik, para orang tua, kalau kemudian ingin mendidik orang-orang, apakah anaknya, apakah kemudian anak didik dan sebagainya. Nggak ada di dalam draft. Tidak ada dalam draft yang disampaikan oleh Bu Is tadi. Asumsi itu? Asumsi. Bentar, jangan asumsi. Anda baca dulu definisinya. Coba baca baik-baik setiap kata di dalam bab 1 pasal 1 nomor 1. Apa akibat dari pernyataan di situ? Ya, itu semuanya berdampak. Dan kalau lihat dari penjelasannya, semua pasal itu panjang lebar dijelaskan, tapi yang sebenarnya yang disampaikan Bu Is itu sebenarnya bisa kita diskusikan di dalam ruang-ruang di Komisi 8. Oleh karena itulah makanya kami memberikan masukan. Ya, jadi sebetulnya para pengusung harus atau tidak bisa berubah kan? Dia masih bisa berubah. Masih dalam bentuk draft itu Bu Is. Itu masih bisa berubah dan masih bisa kita diskusikan bersama. Bukan justru yang muncul adalah bahwa prozina atau jadi silakan akomodir. Sehingga misalnya narasi-narasi yang kemudian kerap ditujukan ke RUU ini, itu dibilangnya RUU pro zina. RUU pro zina, RUU pro LGBT. Bahkan saya pernah aksi di Car Free Day bersama dengan teman-teman pengusung, dibilang PKI, sama dengan PDI akhirnya. Dibilang PKI. Ada kelompok yang pendukung di seberang sana, kemudian mereka mendatangi kita, kemudian bilang ini PKI. Itu sehingga saya bilang apa? Sehingga yang keluar di dalam masyarakat itu adalah asumsi-asumsi yang ada dalam masyarakat. Asumsi ini tidak boleh dikembangkan lebih luas seperti itu. Karenanya penting untuk kemudian ini masuk dalam lembaga-lembaga resmi DPR. Ya, sebenarnya yang membuat saya bingung sebenarnya adalah DPR. Kan sebenarnya tadi Bu Ewi sudah bilang bahwa masukan mereka sudah ditampung dalam draft pemerintah.
Pertanyaannya setelah ditampung dan pihak-pihak sudah memberikan masukan masing-masing, ada draft yang disepakati banyak pihak yang bertentang, kenapa tidak dibahas dan dilanjutkan di dalam prolegnas? Nah, ini menjadi saya timbul ingin tambahkan, keanehan. boleh? Yang saya tahu, Mbak Nana. Silakan, Bu. Boleh saya tambahkan? Silakan Jadi singkat, Ibu. gini, draft terakhir itu memang sepertinya sudah mengakomodir, tapi kemudian ada negosiasi lagi dengan para pengusung yang Itu kita tidak asumsi tahu lain. draft terakhirnya seperti apa. Itu Dibantah satu. Ibu Is katanya Kedua, asumsi. ya, jadi Prasangka, Bu, namanya, Bu, kalau kayak gitu. Ada negosiasi lagi kan di belakang. Negosiasinya di mana gitu loh. Anda Seperti kan nggak apa? tahu apa yang kami tahu. Nggak boleh Anda Loh. menyampaikan itu Dia tahu asumsi. dari ketika mana? kami punya bukti, Anda membantah itu, tidak ada draft. negosiasi-negosiasi. Tidak ada negosiasi. Jadi Kalau gini. namanya ketika masyarakat menyampaikan aspirasi sama, kelompok Bu Is juga seperti itu kan? Memahami Dia bilang draft mereka RUU menyampaikan. itu harus Ya sama, dengan kami juga naskah melakukan akademiknya. itu. Oke, saya Kami ingin ke Bang menyampaikan naskah Baik, saya ingin ke posisi Bang kami Kamarudin. sebagai Ini kan pengusaha. isu-isu seperti ini, makanya kita perlu ada DPR. Inilah tugas DPR sesungguhnya untuk bisa menjembatani ini, tetapi itu tidak dilakukan. Saya menikmati dengan baik ya perdebatan dari tadi, termasuk mengurangi jumlah RUU. prolegnas. Yang khusus untuk itu saya mau sampaikan begini, itu idealisme itu penting tapi harus realistis juga, Bung. DPR sadar betul itu, saya tahu. Dari dulu kan tidak capai target yang ditetapkan, makanya sekarang menurunkan itu. Jadi idealis dan realistis, kira-kira begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang perdebatan ini, saya kira PDI Perjuangan sikap jelas ya. Dari awal kita mendukung itu. Cuman saya mau sampaikan begini, DPR itu lembaga politik. Karena lembaga politik, saya kira dengan pengalaman ini juga butuh lobby-lobby yang kuat. Karena setiap komisi, setiap partai politik punya kepentingan. Semua hal penting, tapi ada hal yang menjadi prioritas dalam perjuangan dia di lembaga politik itu. Iya, dan kita berharap Itu yang komentar saya begitu. Oke, kita harus break. Bu Is, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Mudah-mudahan perdebatannya bisa berlanjut Ada di yang DPR. ada yang belum Mudah-mudahan clear, bisa Mbak kemudian Nana. diteruskan. Ada yang belum clear loh. Bagaimana Ibu Is? Sebetulnya tidak semua apa yang disampaikan oleh tadi dari rekan yang lain itu dia tidak membaca betul-betul di dalam naskah akademik. Ada kok SOGI di sana, sexual orientation, gender identity and expression ada di naskah akademik kok gitu. Bu, LBH Apik salah satu yang juga yang menyusun. lengkap antara naskah Kami akademik bergabung di dalam kemudian forum pengadaan pasalnya dan layanan kemudian yang penjelasannya. mengusung ini karena yang kami banyaknya persoalkan. kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak selesai di dalam. Menurut saya harus dijawab oleh Pak Kan Supratman hanya bahwa tapi draft harus itu lihat berbeda paradigma dengan naskah berpikirnya ini akademik. membahayakan Oke. kita. Dan draft itu sudah menjadi draft usulan dalam balik badan legislatif sebelumnya. Oke. Itu udah bukan lagi draft punyanya masyarakat sipil, Bu. Oke, yang jelas kalau kita bicara soal kekerasan seksual, ada suara yang begitu penting untuk kita dengarkan, suara korban. Saya akan berbicara dengan korban, karena merekalah sesungguhnya yang harus menjadi prioritas utama kita. Terima kasih Bu Is sudah bergabung, Mata Najwa akan kembali dengan mendengarkan suara korban pelecehan seksual sesaat lagi.